8 parpol lakukan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan. Probolinggo, CB News Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo, mengadakan acara silaturahmi dan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2022, Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bakesbangpol tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Gogol Sujarwo mewakili Wali Kota, 8 pengurus partai politik yang berhak menerima bantuan keuangan serta PLT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo dan jajarannya. 8 parpol yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, P3, Partai Demokrat, PKS dan Partai Nasdem. Bantuan keuangan itu bersumber dari APBD Kota Probolinggo tahun 2022. Asisten Pemerintah Gogol Sujarwo mengatakan, bantuan ini penting, sebagaimana mengacu pada Permendagri 78/2020 tentang perubahan atas Permendagri 36/2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dan Perwali Kota Probolinggo, nomor 60/2020 tentang pedoman pengelolaan parpol. Jika ada temuan, yang repot nanti adalah Bapak atau Ibu dan kita semua. Oleh karena itu, mari dipedomani sesuai dengan Permendagri dan Perwali yang kita sebut tadi, pintanya. Tujuan dilaksanakan silaturahmi dan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik yaitu, menjalin kemitraan antara pemerintah daerah dengan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa, untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pengajuan penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik ditegaskan bahwa, tahapan lanjutan dalam penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik melalui rekening masing-masing partai politik adalah perlu dilakukan penyampaian tanda bukti penerimaan bantuan keuangan, yang disalurkan dan disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan oleh ketua dan bendahara partai politik. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Bu, mungkin bisa disampaikan Bu, terkait dengan apa ya, penandatangan berita acara ya, serah terima bantuan keuangan kepada partai politik. Ya memang untuk banpol kepada partai politik ya ini kan sudah berjalan setiap tahun secara rutin, dan ini sudah kita serah terimakan untuk yang banpol tahun 2022. Sudah kami serahkan melalui rekening masing-masing partai, dan ini tinggal penandatanganan untuk serah terimanya saja. Ya, seperti itu. Tidak sempat terdengar tadi terkait dengan adanya aturan BPK ya, kan pernah terjadi yang semacam ini. Pesannya apa Bu yang terakhir? Bentar ya. Ya itu memang kan setiap pelaksanaan untuk banpol yang dilakukan oleh partai politik ini kan harus ada laporan pertanggungjawabannya. Bukti ya berarti ya. Nah, laporan pertanggungjawabannya ini kan setiap tahun juga diperiksa oleh BPK. Gitu. Jadi seperti pemerintah daerah juga seperti itu. Jadi diperiksa juga oleh BPK. Nah, kemudian hasil pemeriksaan BPK untuk banpol yang tahun 2021 itu memang ada beberapa temuan yang sifatnya administrasi, gitu. dan itu pun sudah dipenuhi, sudah diperbaiki oleh masing-masing partai yang mendapatkan temuan tadi. Nah, sehingga tidak sampai masuk ke LHT-nya. Nah, meskipun demikian, diharapkan untuk kedepannya di dalam pengelolaan banpol lebih baik lagi. Jangan terulang ya, seperti ya. Sehingga nanti ketika ada pemeriksaan dari BPK tidak terulang lagi ada temuan. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih.